Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan juga kita sudah memasuki segmen terakhir dalam perbincangan kita hari ini membahas mengenai PPS atau Program Pengungkapan Sukarela dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dan kita juga masih tersambung bersama dengan Bapak Nilmadin. Bapak, kalau mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk saat ini berapa persen mungkin Pak jumlah wajib pajak yang telah mengikuti PPS dari target yang mungkin sudah ditentukan dari Kementerian Keuangan? Baik, sampai dengan tanggal 2 Juni ya, sudah ada sebanyak 56.721 wajib pajak ya yang telah mengikuti PPS, dan jumlah penerimaan negaranya, jumlah PPh-nya yaitu sebesar 11,55 triliun. Demikian. Oke, dan ini berbicara mengenai program pajak ya Pak ya. Ini kalau kita flashback 2016 ini kan di tahun 2016 ini ada tax amnesty ya Pak ya, dan memang gaungnya waktu itu tax amnesty cukup sangat terdengar ya. Nah, kalau untuk saat ini jumlah dari peserta PPS apakah sama atau mungkin di bawah tax amnesty beberapa tahun yang lalu, dan bagaimana juga mungkin pemerintah bersama-sama mensukseskan program PPS ini, Pak? Nah, jadi begini Mbak Dewi ya. Jadi kalau PPS dan tax amnesty ini memang sebetulnya tidak bisa dibandingkan gitu ya, karena dari beberapa feature-nya itu terdapat beberapa perbedaan ya, seperti tarif, kemudian tata caranya, ketentuan, serta penerapan waktunya juga berbeda. Kalau PPS ini hanya dalam satu sesi selama 6 bulan, sementara tax amnesty itu ada 3 sesi dilakukan dalam waktu 9 bulan ya. Nah, pemerintah utamanya Direktorat Jenderal Pajak tentunya terus berupaya ya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat mengikuti PPS karena manfaatnya sangat banyak, dan kami juga berharap tidak bagi yang mau mengikuti jangan tunggu waktunya sudah mepet-mepet sekali gitu ya. Jadi lebih awal tentunya bisa lebih baik lagi. Nah, termasuk kami juga melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang HPP di banyak wilayah Indonesia. Di dalamnya ada juga program pengungkapan sukarela ini. Kemudian kami juga menggunakan iklan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Kemudian juga kami sudah memasang beberapa banner-banner di tempat-tempat yang strategis. Kemudian di media sosial pun kami penuhi dengan konten-konten untuk mengingatkan terkait dengan adanya program pengungkapan sukarela. Dan juga lebih lagi kami telah melakukan email blast gitu ya kepada wajib pajak sebagai reminder gitu bahwa ada program pengungkapan sukarela. Kemudian juga kami memanfaatkan menggunakan rekan-rekan influencer ya. Nah, ini tentunya bisa diharapkan nanti di sisa waktu ini akan lebih banyak lagi yang mengikuti PPS. Demikian. Ya, Pak Nil, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa sudah melakukan email blast begitu ya, dan mungkin juga banyak wajib pajak yang mengaku mendapatkan surat cinta dari PPS yang menyebutkan nilai aset dan juga besaran tebusan yang harus dibayarkan. Nah, mungkin bagaimana Pak tanggapannya nih Pak mengenai email blast ini Pak? Ya, jadi memang ada beberapa jenis ya email blast yang kami lakukan ya. Yang pertama memang ada sekadar mengingatkan, tapi juga ada yang kami sertakan informasi ya atas informasi harta yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi saat ini DJP menerima data ya atau informasi baik melalui pengamatan lapangan, kemudian dari data lembaga pihak ketiga atau ILAP gitu ya, maupun juga pertukaran antar yurisdiksi mitra kita melalui Exchange of Information atau EOI ya. Nah, jadi wajib pajak yang menerima imbauan melalui email ini tidak perlu merasa khawatir atau takut gitu ya. Sifatnya imbauan tersebut berfungsi mengingatkan gitu ya. Jadi apabila betul kemudian mendapat yang tadi surat cinta yang ada isi datanya ya, nah ini kami menghimbau silakan dilaporkan gitu dan ditunaikan kewajibannya. Nah, apabila tidak benar data tersebut, ini dapat diberikan penjelasan. Demikian, Mbak. Ya, dan apalagi ini tidak ada penaltinya ya Pak ya, jadi sebisa mungkin kita sebagai wajib pajak warga negara yang baik sebelum tanggal 30 Juni udah harus lapor. Pak, terakhir Pak, mungkin apabila ada wajib pajak yang merasa ada kesulitan mengenai program PPS ini, kemana kita bisa
menghubungi dan juga kemudian kontak servisnya di mana nih Pak? Ya, jadi kepada seluruh wajib pajak ya, untuk bantuan dan konsultasi, wajib pajak dapat menghubungi Kering Pajak ya, untuk khusus PPS nomornya ya. Jadi nomornya itu adalah 1500 008 gitu ya. Nah, atau juga melalui layanan chatting WhatsApp di nomor 0811 5615 008. Nah, atau bisa juga memanfaatkan feature live chat pada situs www.pajak.go.id, juga bisa melalui Twitter ya @kring_pajak, atau emailnya itu adalah informasi@pajak.go.id. Nah, selain itu kalau masih merasa memang ada waktunya dan masih ada yang perlu ditanyakan, ini juga tetap bisa dapat langsung datang ke seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang ada. Demikian. Ya, karena memang kontak servisnya banyak sekali, ada Twitter, kemudian juga live chat, email dan juga WhatsApp. Tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayarkan pajaknya. Baik, terakhir nih Pak, mungkin bagaimana Pak, mungkin bisa disampaikan terkait mengenai himbauan dari Kementerian Keuangan kepada para wajib pajak. Silakan Pak, singkat saja. Baik, terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk taat dan patuh di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan program pengungkapan sukarela atau PPS ini merupakan satu momentum ya, satu kesempatan yang sangat tepat jika wajib pajak merasa ingin melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan di dalam upaya meningkatkan kepatuhan sukarela mereka. Nah, jadi kemudian banyak juga manfaat PPS yang ditawarkan. Nah, ini diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, ini waktu tinggal 1 bulan, kami berharap wajib pajak segera dapat mengikuti PPS karena akan sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Nilmadrin. Dan baik Bapak pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Nilmadrin selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak yang sudah berbincang mengenai program PPS tadi. Akhir kata, saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.